Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tadhakkaru qaulahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumaah rahimakumullah. Kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Kita bersyukur keduanya Allah berikan agar senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga nantinya
kita akan kembali menghadap kepada Allah, membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Karena hati yang selamat, yang bersih itulah yang bisa sampai kepada Allah. Illa man atallah biqalbin salim. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Sekarang ini jamaah Jumat, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk rati bulan Rajab, bulan yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan, yang mana bulan Rajab sudah mulia, lalu kemudian ditambah lagi di dalamnya ada peristiwa yang luar biasa, maka bertambahlah kemuliaan bulan Rajab itu. Sehingga kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu berdoa yang diajarkan Nabi. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berilah keberkahan. Tabirilah lo kepuah baraka angkai na tampurila lena ulan Rajab dan ya ulan Sya'ban. Kita minta kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah juga kepada kami bulan Ramadan. Inilah yang dianjurkan Nabi kita ucapkan berulang-ulang, Pak. Khususnya pada saat sekarang ini kita sudah berada di bulan Rajab, di mana kita ketahui bahwa bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Jadi orang yang memuliakan bulan Rajab, hadirin, insya Allah kelak di hari kemudian akan diminumkan air sungai. Di dalam surga ada namanya Nahru Rajab, Sungai Rajab. Siapa yang patut meminumnya itu, hadirin? Hanya orang-orang yang memuliakan dan menghormati bulan Rajab. Menghormati bulan Rajab jamaah Jumat adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin dia melakukan pelanggaran, dia melakukan maksiat, tapi sesena narabi ulan Rajab, dia sadar dan dia berniat untuk memuliakan bulan Rajab, maka itu salah satu orang yang akan nantinya insyaallah akan diminumkan Nahru Rajab, sungai susu yang bernama Nahru Rajab. Bulan Rajab pada saat itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan, ada peristiwa yang patut kita ketahui dan kita berdoa semoga kita selalu dibimbing oleh Allah. Dan peristiwa inilah jamaah Jumat yang menyebabkan kesuksesan perjalanan Rasulullah. Saya ulangi, peristiwa inilah yang menyebabkan Rasulullah sukses dalam perjalanannya Rasulullah yang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti hati Rasulullah kotor, Pak. Sehingga diadakan operasi. Dan operasi ini operasi yang ajaib dan disebut dengan peristiwa mukjizat. Dibelah Rasulullah dadanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hatinya. Ya. Inilah yang menentukan, hadirin, kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat itu fasauqa sadarahu, Jibril membeda dada Rasulullah, mulai dari bawah leher sampai ke ari-ari Rasulullah terbuka. Ya. Sedikit pun Rasulullah tidak mengalami, tidak ada darahnya sedikit pun keluar, Pak. Karena ini peristiwa mukjizat. Kita tidak pikirkan bahwa ketika dibelah dadanya seseorang pasti mengalir darah, tidak. Tapi sedikit pun darah dari Rasulullah tidak ada yang keluar. Karena ini peristiwa mukjizat yang harus kita imani. Dan yang mengimani itu adalah hati kita yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambillah hati Rasulullah oleh Mikail, membawa bejana emas. Iya. Kemudian membersihkan dengan air Zam-Zam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatinya diisi oleh Allah, dibersihkan kemudian diisi. Apa isi hati Rasulullah diisikan ketika mau Mi'raj? Yang pertama adalah iman. Yang kedua, ilmu dan hikmah. Inilah kesuksesan, hadirin. Oleh karena itu kita semua ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mendengarkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Na ya Rasul pajange miraj na itu mata pe. Mi'raj artinya diangkat naik. Kalau begitu salat kita juga diangkat, Pak. Amal-amal yang lain pun diangkat. Oleh karena itu ketika kita ingin melakukan ibadah, ibadah apa saja, apakah itu salat, apakah itu mengaji, puasa, zakat, dan semua amalan-amalan, sebelum kita melakukan amalan itu, pertama harus iman kepada Allah. Isi hati kita dengan iman. Yang kedua adalah ilmu. Pahami, tahu rukun, syarat sahnya salat, agar supaya salat kita itu mi'raj, diterima oleh Allah, oleh beberapa penjaga-penjaga malaikat di langit yang begitu ketat. Mulai dari langit pertama dijaga oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kalau lolos amal kita di langit pertama, naik ke langit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai ke keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Ketika kita melakukan ibadah lalu hati kita masih kotor, hati kita masih ada penyakit-penyakit yang menyebabkan ibadah kita ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Seorang hamba ketika sembahyang, seorang hamba ketika salat,
berzikir, membaca Al-Quran dan macam-macam amal yang dia lakukan. Malaikat pun naik, Pak. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa amal-amal yang kita sudah lakukan, diantar naik ke langit pertama. Lalu kemudian langit pertama bertanya, siapa amal yang kau bawa? Malaikat yang mengantar ini menjawab, amalnya si fulan, amalakna yanu. Nah tepunya setak, amalnya si fulan bin si fulan. Wah, ternyata banyak amal yang dia bawa. Salatnya dia bawa, ada puasanya, ada amalan bacaan Al-Quran, dan semua amalan-amalan yang dia lakukan itu diantar naik ke langit pertama. Hadirin, apa kata malaikat pertama ini? Kembalikan ibadahnya, kembalikan amalnya. Palisu yaitu sempajannya yaitu si Fulan bin Fulan. Agak puang yaitu amalakna palisuangi mak demprengin lori rupanna yaitu si Fulan bin si Fulan. Ini malaikat kaget, oi, kenapa bisa? Ternyata yang melakukan si amal tadi ini penyebabnya, sehingga ditolak oleh malaikat penjaga di langit pertama. Pas sabaranna nasaba sering menggibah, napoji cerita ijak na tahu, Pak. Dia sholat, mau maaf, Pak. Dia sholat, dia mengaji, dia puasa, dia berzikir banyak. Tetapi di sisi lain juga di hatinya, napoji mumpi gibai, poji bicarita ijak na tahu. Na cerita ina puba ijak na tahu. Yang semestinya kita sembunyikan, tapi dia sengaja mengangkat dan menyebarkan di mana-mana, sehingga amalnya ditolak. Malaikat mengatakan, saya ditugaskan oleh Allah untuk menerima amal ibadahnya sehamba ini. Hanya orang-orang yang bersih dari sifat itu, yaitu sifat menggibah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ringkas langit kedua, si Fulan bin si Fulan juga beramal lagi. Maka ada si malaikat, maka dua ifendre, iga tu amala, maka dia amalakna si Fulan bin si Fulan. Maka dia si roh malaikat, palisu ya tu amalakna. Iya. Palisu sempajanna, palisu puasana, dan semua amal yang dia lakukan, lemparkan ke wajahnya si Fulan bin si Fulan tersebut. Apa penyebabnya, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Karena mereka beramal karena kepentingan dunia. Kita berdoa kepada Allah supaya nafas salama ki puangi pole ri iro ko makama laki aja lalu na engkau ujung-ujungnya dunia. Ipacinongi nyawai makama la makasiwian. Nah karena akhirat, nah karena Allah. Kalaupun toh sudah niat kita itu karena Allah, lalu kemudian Allah menggerakkan, membuka jalannya rezeki baru kita dapatkan, itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, Pak. Penyakit yang harus kita bersihkan di dalam hati kita adalah cinta dunia. Hubbun dunia, makanya Nabi hubbud dunia, terlalu mencintai dunia, qal ra'su kulli khati'ah. Yenaro otakna atas salangi, yenaro otakna atas salangi yakutaliwa itu ipapuji nalino. Kenapa hadirin? Nasabah ipahan ni maka dia lino yewe hanya belo-belo, hanya sementara mi, dan kita akan tinggalkan semuanya. Kemudian seorang si Fulan lagi beramal, hadirin, naik ke langit ketiga, diantar oleh malaikat, lolos di langit pertama. Nasabah dekna poji menggibah, lolos. Naik di langit kedua, lolos, karena dia beramal karena Allah. Lalu kemudian sampai di langit ketiga, dicegat oleh malaikat. Amal siapa itu? Malaikat yang mengantar menjawab, amalnya si Fulan bin si Fulan, amalakna yanu kaya senai. Nah, ye malaikat Pak cerdas, Pak. Dan cara menyeleksi ini ketat sekali, Pak. Ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Kata malaikat yang penjaga langit yang ketiga, kembalikan amalnya, kembalikan salatnya, kembalikan puasanya dan semua amalan yang dia lakukan. Karena dia masih ada di dalam hatinya sifat kesombongan. Sombong ni pak. Mata ampo itu rilebo natanai. Padahal tujuan salat hakikinna sempajangi. Lisekna sempajangi aringarari puange. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Orang yang mengingat Allah pasti dirinya merasa hina. Orang yang mengingat Allah tidak ada yang patut kita banggakan karena semuanya adalah milik Allah. Ini penjaga malaikat menolak amal ketika masih ada di dalam hati kita rasa sombong. La yadkhulul jannah. Maka Nabi tadi natama surga. Man kana fi qalbihi ya angkairi lalenna atinna mithqala sebesar zarra min kibrin poler yesenge sifat sombong. Semoga kita dilindungi oleh Allah dan dijauhkan kita dari sifat kesombongan itu. Kemudian yang keempat, di antara amal lolos dari langit pertama, lolos dari langit kedua, lolos dari langit ketiga karena dia sudah tidak sombong. Sampai ke langit keempat jamaah Jum'ah. Bertanya malaikat, amal siapa itu? Dijawab amalnya si Fulan bin si Fulan. Kembalikan amalnya. Na'udzubillah. Kenapa dikembalikan dirin? Karena dia merasa dalam hatinya masih ada sifat ujub. Apa itu ujub? Merasa dirinya hebat. Kalau dia kopogau amala, dekna sadar maka de yewe upogau yewe na karena pamase hidayah na mipuangi. Taninya karena amat cangakku. Taninya karena aporengakku naku mega sempaja upogau. Taninya karena kepintaraku naku puasa. Taninya karena kehebatanku naku matahajud. Akan tetapi dia sadar bahwa dia melakukan ibadah itu semata-mata dari inayah, pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Langit kelima jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah. Lolos dari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai di langit kelima ditolak oleh malaikat karena hatinya ada rasa hasad, dengki, tidak senang melihat orang yang senang, tapi dia gembira melihat orang yang senang. Saya mengajak hadirin diri saya dan kita semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita bersihkan semua ini Pak. Karena inilah yang menyebabkan kegagalan nantinya umatnya Nabi sampai keharibaan Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapitaki contoh. Wattunna melo yakka menre untuk ripuang Allah Ta'ala. Ibisai yolo atinna Nabi tafa. Bukan berarti atinna Nabi tamarota, tidak. Hati Nabi SAW sudah bersifat. Tapi kenapa? Ini bertujuan lauridi umatna. Maka dia komelo kisiruntuk puang Allah Ta'ala. Tapat cingilalui. Ya rosipa wadinge narota kiwi ati. Kemudian langit keenam ditolak oleh Allah. Karena kenapa? Karena gaga rasa kasih sayang rilalena atita. Mabela ya rosipa ar-Rahman. Padahal maka di fung Allah Ta'ala wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang Rahman. Apa itu Rahman? Kasih sayangnya. Ye, kuna ite tawe masusa masenya wana mitai. Dekna cawa-cawaiwi. Dekna pagerib kada mudupai. Kita pelajari diri hati kita. Apakah sudah ada rasa kasih sayang? Ketika melihat orang bersedih, kita melihat orang bersusah. Nah, kena susah tawe musibah. Tentu kita turut masih kasar ada rasa kasih sayang. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Rahman, yang pengasih. Ya, Ar-Rahman kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman, Pak. Nawere mana rupa tawe. Nawere mana olo-kolo sini nangkai lebok na tanai. Dia berikan rahmat walaupun orang itu durhaka, walaupun orang itu kafir, diberikan oleh Allah. Kenapa? Sifat Ar-Rahman na puangi. Tapi Ar-Rahim de na yamanan na yaring hanya orang-orang pilihan Pak. Dan yang terakhir
jamaah Jum'ah. Lolos langit pertama, alhamdulillah, kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke langit ketujuh dicegat oleh malaikat. Siapa punya amal ini? Amalnya si Fulan bin si Fulan. Kembalikan amalnya, kembalikan dan lemparkan ke wajahnya si Fulan bin si Fulan itu. Aga pasabaran naro nasaba angka mumpe ya rosipa riae. Ria. Isenge ria, wi. Napa gau ia malaena karena melo irita. Napa gau ia malaena karena melo iriaseng. Ini ria, a'udzubillahi min zalik. Jadi kesimpulan khutbah Jumat pada hari ini jamaah Jum'ah. Daripada di bulan Rajab ini, mari kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Salat kita, alhamdulillah masuk pada mana ni? Masa ke puasa mana ni? Tapi jaga ini penyebabnya yang ditolak. Bersihkan hati dari sifat menggibah. Yang kedua, bersihkan hati terlalu mencintai dunia. Yang ketiga, bersihkan hati dari sifat sombong. Yang keempat, bersihkan hati dari sifat ujub. Kita sadar bahwa ini semua adalah karunia Allah, Pak. Bersihkan hati. Yang kelima adalah jangan ada di hati kita sifat hasad. Dan yang keenam, jangan ada di hati kita rasa benci kepada siapapun. Tapi tanamkan rasa kasih sayang. Karena boleh jadi orang yang pendosa misalnya, dia tobat kepada Allah, akhirnya capuri decing. Nah, mati dalam keadaan beriman. Mungkin juga ada orang yang beramal sekian puluh tahun, tapi takabur, maka dia mati dalam keadaan kufur. Karena dia sombong di hadapan Allah. Dan yang terakhir, kita bersihkan hati kita dari sifat ria. Insya Allah salat kita menjadi salat tanha anil fahsya iwal munkar. Dan hakikat salat selalu kita mengingat Allah di setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa khthulil kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslihir ra'iya war ra'iyah waj'al baldatana hadhi Indonesia baldatan aminatan mutmainnah waj'alna min su'adaid darain fi afiyati wa salamah ya dzal jalali wal ikrami wal izzah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yutiikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bissalam.